Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman prodi ilmu hadis yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat atau sesuatu yang harus dipersiapkan, wasilah-wasilah yang harus dipersiapkan bagi seseorang agar dia bisa menjadi seorang ahli naqad hadis. Ada 3 wasilah atau 3 hal yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang ingin menjadi ahli dalam naqad hadis ini. Yang satu hal sudah sedikit kita bahas kemarin. Kemudian ada 2 hal lagi yang perlu kita tambahkan untuk melengkapi wasilah atau cara bagaimana seseorang itu bisa menjadi ahli dalam bidang hadis. Yang pertama kemarin yang sudah kita bahas adalah orang tersebut memiliki wawasan yang sangat dalam, yang sangat luas akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari saking mendalamnya pengetahuan dia akan sunnah Nabi Muhammad SAW, dijelaskan bahwasanya seakan-akan alfadun nubuwah takhtalid ma'adamihi wa lahmihi wa azamihi. Seakan-akan lafad hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah bercampur dengan darahnya, bercampur dengan dagingnya, dan bercampur dengan tulangnya. Artinya sudah mendarah daging sehingga dia seakan-akan tukhalitun Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dia sudah bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah ahli hadis ya. Ahli hadis itu mereka seperti itu. Mereka tidak sejaman dengan Rasulullah SAW, tapi karena pengetahuan mereka yang sangat dalam akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan mereka bergaul langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang pertama, syarat mutlak apabila orang ingin menjadi ahli naqad hadis harus banyak atau penguasaan akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah duduk atau mujalasah ma'a ahlil hadis. Maksud duduk di sini adalah beristifadah, mencari ilmu atau belajar terhadap ahli hadis. Dan ini harus memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan disebutkan di sini ada yang sampai mereka duduk dengan ahli hadis itu 20 tahun duduk dengan ahli hadis, mendengarkan kalam mereka, belajar bersama mereka. Nah, kalau sudah waktu yang sangat lama seperti ini bisa membuat mereka ahli, atau nantinya kemampuan dalam bidang hadis itu menjadi malakah ilmiah, yaitu sebuah bakat ilmiah, sehingga mereka bisa menjadi ahli naqad hadis dikarenakan lamanya mereka sudah bergaul dengan para ahli hadis. Kalau bahasa kita yang kemarin juga ada istilahnya tulul mumarasah, juga harus lama mempraktekkan apa yang dipelajari, kemudian tidak bosan-bosannya ya, harus menahan diri ini dari rasa payah ya, karena memang syarat untuk menjadi ahli dalam satu bidang tertentu itu tidak gampang ya. Artinya tidak semua orang memang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang mereka bisa sabar mencari ilmu, mereka akan sampai kepada derajat ini. Kemudian yang ketiga, dari syarat agar orang bisa sampai kepada gelar naqidul hadis atau wasilah agar kita bisa menjadi naqidul hadis adalah kita banyak membaca karya-karya ulama hadis. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga tadi adalah banyak membaca karya-karya ulama dalam bidang hadis.
Jadi dengan banyak membaca ini akhirnya kita mengetahui bagaimana manhaj mereka ketika mereka melakukan sebuah kritik hadis. Dan akhirnya dengan mengetahui manhaj tersebut, kita bisa mengetahui apa batasan-batasan yang harus kita lakukan ya ketika kita melakukan kritik terhadap sebuah hadis. Jadi kita meniru atau mengambil ibrah pelajaran daripada ulama-ulama hadis yang ada sebelum kita. Kita banyak membaca karya-karya mereka sehingga kita bisa menerapkan hal tersebut pada proses kita dalam nantinya mengkritik sebuah hadis. Kemudian teman-teman, ada yang kemarin itu bertanya kepada saya, pada zaman sekarang ini siapa orang yang dikatakan layak untuk bisa menjadi seorang kritikus hadis atau nakidul hadis? Kita alhamdulillah, walaupun pada zaman akhir ini masih banyak ulama yang concern dalam bidang hadis ini. Banyak sekali ulama kontemporer kita yang mampu sampai kepada derajat yang seperti ini. Jadi saya sebutkan semisal ada Syekh Dr. Umar Hashim, seorang guru besar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Ada juga ulama muda Sayyid Azhari. Kemudian di Indonesia misalkan ada Dr. Lukman Hakim, lulusan S3 jurusan hadis di Universitas Al-Azhar, Kairo. Nanti teman-teman kalau ingin mengecek profil mereka atau video mereka, saya nanti taruh link di deskripsi video ini, silahkan teman-teman cek sendiri. Saya kira hal itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.